Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi di video market review dan sekaligus ada ulasan saham dan rekomendasi. Tapi untuk ulasan saham dan rekomendasi hanya kita bagikan untuk member premium kita ya. Dan hari ini bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Ada profit hari ini? Candle-nya bikin galau lagi ya, bikin galau lagi. Tapi walau begitu ya kita sudah predik ya bahwa IHSG masih akan bergerak di level 6.113 dan 6.045. Dan untuk hari ini saya mau bikin judul yang agak sedikit bombastis kali ya. Judulnya Stop Beli Saham Blue Chip. Sebenarnya pengen bikin yang lebih bombastis lagi kayak stop invest di saham blue chip. Tapi saya jadi kayaknya kayak gitu kayak misleading banget gitu ya. Soalnya pada dasarnya kalau mau invest ya invest aja di saham blue chip, no problem gitu. Tapi kalau stop beli saham blue chip atau stop trading saham blue chip mungkin lebih relevan. Jangan panik dulu buat Bapak Ibu yang posisi sedang hold ya saham-saham blue chip, jangan panik dulu, jangan kaget dulu. Saya mau cerita sedikit di market review kali ini. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui ya, dalam waktu dekat kita akan ada IPO Jumbo ya, IPO Jumbo Unicorn ya, Bukalapak. Dan kalau tidak ada aral melintang, segera menyusul adalah Unicorn Goto ya, terus kemudian nggak lama lagi ada Traveloka, dan satu lagi saya lupa lupa ingat ada apa unicorn apa lagi yang akan launch. Tapi terlepas daripada itu, hari-hari ini kita juga melihat bahwa pergeseran market cap ya mulai mulai bergeser. Kita ketahui bersama Arto juga udah mulai naik market cap-nya. Dia sekarang di sektor finance dia nomor, tadi ada artikel yang saya di-share di grup nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Setelah BCA, BRI, Mandiri, dan Arto. Bahkan BNI, BTN lewat semua ya. Ya memang sih kalau BTN nggak kita juga tahu bersama bahwa itu sebenarnya small cap lah ya, nggak terlalu gimana banget. Tapi mulai terjadi pergeseran ya dinamika, dan kita ketahui juga di akhir-akhir ini saham blue chip ya cenderung kurang menarik karena nyaris tidak ada berita atau action yang membuat mendongkrak mendongkrak animo masyarakat untuk beli. Contoh Unilever. Unilever kita ketahui dalam beberapa waktu ini trennya turun terus, bahkan kalau diukur dalam 5 tahun terakhir minusnya 20-an persen. Setidaknya saya baca artikel, saya belum ukur lagi untuk bikin video ini. Terus ada beberapa emiten lain yang posisinya juga termasuk kategori blue chip dan cenderung ambiar. Bahkan dulu-dulu masuk kategori LQ45 tapi saat ini malah ketendang keluar ya. Kita ketahui yang kemarin yang masuk kena beberapa perusahaan ya, kita udah nggak usah sebut lah. Nah, jadi nggak terlalu mendiskreditkan perusahaan-perusahaan tersebut. Masuk kategori PKPU ya karena gagal bayar dan sebagainya. Pokoknya mulai terjadi disruptif di dunia market. Trading saham ini juga terjadi disruptif. Yang dulunya kita trading fokus di situ, sekarang mulai bergeser. Ya, tentu saja kayak kelas BCA, BRI itu masih in. Tapi kenapa saya bilang tidak trading, lebih ke invest? Karena apa? Karena saat ini toh baik BCA, BRI masih bergerak di level downtrend, masih koreksi. Dibandingkan dengan beberapa emiten yang kita ketahui sekarang lagi tren, yaitu dunia berhubungan dengan dunia digital. Khususnya di finance ya, sektor finance tapi digital. Ya, beberapa emiten yang itu malah kemarin sempat transaksinya mencapai 1 triliunan ya, dan mulai terjadi pergeseran. Nah, kalau seperti ini kita ada beberapa skenario yang saya pikirkan, yaitu begini. Anggaplah let's say Bapak Ibu trading atau menjadi investor dadakan dalam tanda kutip karena nyangkut beli saham yang dirasa oh ini perusahaan bagus dan ternyata koreksi dan posisinya nyangkut.
ada beberapa emiten yang kadang-kadang yang bisa begitu ya, bikin nyangkut. Contoh kayak konstruksi ya, kita udah bukan rahasia umum lagi. Wika, Waskita, PT PPAD udah banyak makan korban, ya kan? Kemarin hype-nya itu apa? Hmm, SWF Fund ya, Sovereign Wealth Fund. Dan kita kira bakal gimana, ternyata ambiar, ya toh. Banyak yang nyangkut dan lagunya sama. Yang posisi nyangkut adalah, toh ini perusahaan bagus dan kita invest aja. Tapi ini di luar schedule, di luar rencana. Jadi kayak dadakan. Kalau yang sesuai schedule, on schedule itu kan kita merencanakan, saya punya target eh, akan mendapat sekian lot dalam waktu berapa bulan, atau saya target ada akan berbunga atau mendapat profit atau mendapatkan gain sekian tahun, dapat dividen sekian, dan itu planning yang terencana dari suatu investasi. Tapi kalau niatnya trading tapi beli kemudian nyangkut, nah itu kalau kita bilang sering disebut sebagai investor dadakan, ya, kecelakaan. Nah, kalau kayak gitu kan nyangkut, sayang dananya. Kalau cuma umpama minus cuma sekedar 5-10% gampang. Kita bilang aja sama, udah cut loss aja, pindah aja gitu. Tapi kalau minusnya sampai 60% bagaimana? Minusnya sampai 30% bagaimana? Kalau cuma ngomong persentase aja sudah kaget ya. 60%, wow 30%. Kita belum ngomong jumlah rupiahnya loh. Bagaimana kalau rupiahnya juga cukup besar? Bagaimana dong? Nah, itu yang sering kali menjadi dilema buat kita. Dilematis banget kan. Apalagi di satu sisi kita melihat saham-saham yang saat ini lagi trending. Kayak contoh indeks hari ini merah, tapi yang trending ya tetap trending dan kita tetap dapat profit ya. Kalau kemarin yang kita rekomendasikan hari ini Bevin ya, BEPS, BEPS apa ya BEPS gitu. BEPS itu baru IPO ya, dan hari ini ARA malah. Terus kemudian apalagi yang trending, era downtrend tapi kemudian dia sudah ada tanda-tanda reversal signal yang kita rekomendasi, dan rebound bagus ya. Dan kita juga ketahui bersama ada Agro, ada Breeze ya, ada beberapa emiten-emiten yang kalau dulu nggak kita anggap, karena Agro dulu berapa sih Agro? Sempat turun bahkan sampai level mungkin di bawah 1.000 ya kan, waktu kemarin pas waktu pandemi. Atau ada beberapa emiten lah yang kita tadinya nggak anggap sama sekali. BGTG kita nggak anggap, itu Bang Gurem lah, small cap banget lah. Terus belum lagi kita sebut BNBA lah, BABP lah. Wah, itu sampai saat ini pun harganya masih terhitung murah menurut kita ya, masih di bawah Rp500 ya. Jadi kan masih, kalau kayak BABP masih di bawah 500. Terus ada beberapa emiten yang juga masih di level BGTG masih di bawah 500-an. Dan malah malah dinamikanya penuh dinamika, ramai sekali ditransaksikan, dan itu kan masih masuk kategori lapis 2, lapis 3 ya, bukan blue chip. Maka saya bilang stop trading blue chip dulu deh. Kita trading saham-saham yang lagi tren. Terus Pak, kita average down nggak Pak? Beli nggak Pak? Lah, justru itu saya mau cerita di sini. Kalau kita posisi investor kecelakaan dan posisinya nyangkut, average-nya tinggi atau minusnya terlalu dalam, kita kan berpikir untuk yang banyak orang lakukan itu adalah average down. Sering kali begitu, lakukan itu. Yang saya malah sering kali tanya sama teman-teman juga, ketika posisi nyangkut, kenapa harus average down? Kenapa pilihan average down jadi opsi pertama? Kenapa bukan pilihan hold kayak, ya udah diemin aja gitu loh. Daripada saya nambah lagi, malah nanti kalau tambah dalam bukannya porsi saya di dalam tambah banyak. Nah, itu kan lebih lebih sehat begitu kan pemikirannya. Atau saya cut loss aja deh. Cut loss bertahap mungkin. Atau kalau lebih tega, saya cut loss semuanya gitu. Tapi itu jarang diambil posisi itu. Lebih berpikir untuk kita average down. Padahal kalau Bapak Ibu average down, secara tidak langsung, satu, Bapak Ibu kalau ibaratnya nyemplung satu kaki, kita masih bisa selamat, bisa naikin, karena satu kaki ini kita masih ada di atas, kita bisa naikin. Ini malah nyemplung dua kaki sekalian. Mungkin pertama waktu nyemplung dua kaki masih semata kaki, tapi makin dalam selutut, makin dalam sepinggang, makin dalam sudah sedada. Tapi posisi sedada itu kan dua kaki di dalam, dan tangan kita nggak bisa apa-apa, dan akhirnya apa? Kelelep, bang, gitu kan.
Jadi kalau saya bilang daripada gitu, mending kalau sudah posisi terlanjur, kalau sudah terlanjur gimana? Ya udah hold aja, diem aja, stand still, diem, berdiri diem. Atau kalau enggak pelan-pelan, pelan-pelan kita kurangi portofolio itu, kita cut loss bertahap. Kalau Bapak Ibu merasa, waduh saya nggak tega nih buang semua, ya udah cut loss sedikit demi sedikit, sampai tahu-tahu sadar-sadar udah hilang gitu kan. Tapi tentu saja harus ada strateginya ketika cut loss. Contoh, strategi yang paling gampang dan paling mudah adalah ketika sudah untung. Jadi kalau Bapak Ibu sudah untung di saham lain, silakan cut loss di saham ini. Untung saham lain, cut loss di saham ini. Bertahap. Itu strategi ya. Jadi masing-masing orang punya strategi sendiri-sendiri. Kalau punya dana berlebih, ya udah diem aja, kita pakai dana yang baru untuk tradingin saham yang baru dan cari yang lagi tren. Ini analogi sederhana yang sering kali saya ajarkan ke teman-teman. Contoh, anggap kita punya toko. Toko ini kita punya barang begitu banyak dan yakin nggak Bapak Ibu, semua barang tersebut adalah barang yang laku, fast moving? Kan tidak. Ada barang-barang tertentu yang laku di periode-periode tertentu, ada barang yang laris terus. Setiap saat dia jual belinya cukup, maksudnya lalu lintasnya cukup masif, cukup cepat gitu ya, fast moving, kita sebut sebagai fast moving. Nah, yang kayak begitu biasanya untungnya nggak terlalu banyak, tapi kita main di omset, tektokan terus, teng teng teng. Tapi ada yang kita beli ketika murah, kita tahu, oh ini murah nih, kita beli, tapi nanti pada titik tertentu, pada satu kondisi tertentu kita yakin, oh nanti ini kalau dia di satu musim ini dia akan naik dan kita harus jual. Nah, dinamika toko seperti itu sama halnya dengan pasar saham atau trading saham yang kita lakukan ini. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk mau beli satu saham, kita harus pilah-pilah. Dana kita akan masuk alokasinya kemana? Yang beli ketika dia harganya murah, tunggu beberapa saat naik kita jual, dan sebagian lagi duit kita gunakan untuk yang fast moving. Kalau kita orang pedagang gitu banyak ngomong buat duit buat cari makan gitu ya. Pokoknya nggak apa-apa jual untung tipis tapi kita bisa dapatkan penghasilan harian dan bisa dapat duit. Jadi, nah masing-masing punya strategi yang berbeda-beda dan harus ada pembagian alokasi dananya. Jadi cerita saya ini sedikit banyak juga bersambung dari meracik portofolio ala fund manager. Jadi bagi seorang fund manager juga kita juga ketahui asing juga nggak selalu beli terus hold lama, nggak. Asing juga trading loh di dalamnya. Jadi di waktu-waktu tertentu dia melakukan beli dan di waktu tertentu dan dia jual. Dan kalau Bapak Ibu mengikuti kasusnya Jiwasraya, kasusnya kemarin-kemarin loh ya kita ada kasusnya sekuritas apa yang dana kelolanya macet dan sebagainya. Kalau yang Jiwasraya paling inilah paling ekstrim. Bahkan saham yang masuk ke portofolionya bahkan kita juga geleng-geleng kepala karena banyakan gorengan. Can you imagine? Jadi kebanyakan gorengan. Sekelas fund manager aja kepengen dapat gorengan dan saya rasa ada bukan karena dia ada kesengajaan untuk numpuk banyak, mungkin karena ya salah strategi, salah posisi atau mungkin karena ya mereka juga kena pom-pom. Loh, jangan salah, fund manager bisa kena pom-pom nggak? Bisa. Semua institusi apapun juga bisa kena pom-pom. Pom-pom itu kan bisa datang dari marketing. Contoh yang IPO Bukalapak ini, itu ada tim marketingnya yang menjajakan ke fund manager untuk dibeli. Dan bisa dalam banyak hal juga. Retail sampai berkeinginan untuk beli juga karena apa? Karena di media massa diberitakan, diceritakan story-nya Bukalapak akan bagaimana, akan ekspansi dan lain sebagainya. Tujuan IPO ini bagaimana? Nah, itu bahasa marketing semua sebenarnya. Kebayang nggak sih maksud saya? Jadi, apakah Bukalapak akan berending happy ending atau sad ending itu juga nggak tahu kan? Semua sekarang saat ini kita beli berdasarkan quote unquote adalah promosi ya. Ya itu memang promosi tapi lebih ke karena
karena ada ada yang ditampilkan, ada yang di create, image yang di create gitu ya, IPO-nya seperti apa. Kalau enggak ya kita mana ada yang minat beli. Kenapa harus beli Bukalapak? Kenapa nggak beli ini? Kenapa harus beli IPO ini? Jadi semua IPO harus ada brandingnya istilahnya, ada bungkusnya yang bagus. Dan itu tidak banyak orang tahu. Pikirnya pokoknya IPO 4 kali arah. Ya nggak selalu kali gitu ya, tapi mungkin memang ada beberapa yang bisa begitu. Ya, kalau saya pribadi, saya jujur bukan tipikal orang yang ngejar IPO karena saya memang orangnya kita benar-benar pure trader. Saya pure trader dan saya tidak berspekulasi dengan begituan. Kalau menurut saya beli IPO sama dengan berspekulasi. Karena apa? Ending ya seperti tadi saya bilang, kita nggak tahu benar ceritanya ini story-nya apakah akan benar apa enggak gitu ya. Dan kalau saya lebih percaya dengan kinerja, kinerja masa lampau dan saat kinerja yang kita saat ini kita lihat dan kinerja yang akan datang. Saya lebih suka begitu. Jadi saya lebih 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 percaya itu dan lebih percaya chart. Makanya saya chart juga saya tunggu sudah tercreate chartnya sudah rapi cukup rapi dalam beberapa waktu walaupun baru IPO setidaknya udah jalan berapa bulan gitu saya baru mulai mulai pelan-pelan mulai berpikir untuk oh oke, ini mulai menarik nih, oh ini bagus nih, ini mulai ceritanya mulai mulai bener kayaknya. Dan atau kalau nggak bener valid ya valid saya pokoknya lihat chartnya. Kalau chartnya saya lihat mendukung story-nya semua inline juga akan bagus. Nah, ini juga sedikit banyak menyinggung video saya yang beberapa waktu lalu saya berbicara mengenai bagaimana sih kita tahu cara cari saham yang multi bagger. Ya, ini juga ada kaitannya juga dengan ke arah sana. Dan saat ini kan juga banyak sekali saat ini saham-saham yang sedang mempercantik diri atau mungkin sedang memoles laporan keuangan atau akan right issue corporate action ya dengan right issue ngumpulin modal baru dan sebagainya. Nah, itu kan juga di create ya. Jadi right issue adalah salah satu bentuk dari sama mirip-mirip dengan IPO, cuma bedanya right issue itu adalah perusahaan yang sudah existing pengen nambah modal. Jadi nerbitin saham baru. Itu namanya disebut sebagai right issue. Dan right issue itu ditawarkan ke pemegang saham yang sudah ada, yang sudah beli. Ditawarkan dulu, kamu mau nggak beli? Kita ngeluarin saham baru loh. Mau beli nggak? Kalau nggak mau beli baru dilempar lagi ke publik ya. Tapi itu namanya hak memesan efek terlebih dahulu gitu, HMETD ya. Jadi mekanisme yang ada di bursa dan Bapak Ibu saya sarankan belajar untuk mengerti dan bisa mengetahui corporate action mana yang bagus dan yang kita layak perhatikan dan mana yang kita sebaiknya hindari. Dan right issue nggak selalu selamanya bagus. Harus bisa milah-milah juga. Dan penawaran-penawarannya banyak yang juga kita harus pelajari. Nah, jadi saat-saat ini adalah saat-saat juga. Nah, kalau lagi mau right issue itu berarti perusahaan mempercantik, kinerja chartnya juga jadi bagus, ya kan? Nah, dipoles lah, semua dipoles, mempercantik diri. Nah, itu kalau mau right issue atau mau ada corporate action sesuatu lah, nerbitin obligasi dan sebagainya. Beda sama IPO. Kalau IPO kan kita nggak tahu apa-apa. Pokoknya yang kita lihat tampilannya adalah story-nya ya yang indah-indah yang lewat prospektus lah, lewat banyak lah story-story dirilis di media massa dan sebagainya. Kalau right issue lebih cenderung, kalau mau right issue lebih cenderung kita lihatnya ke kinerja chart, laporan keuangan dan sebagainya. Ya tentu saja ada juga alasan di balik right issue mau apa itu biasanya mereka lewat media, mereka pasarkan, mereka terbitkan di media dan sebagainya. Wah, saya cerita jadi banyak banget ya. Jadi intinya itu. Jadi kenapa saya bilang saat ini yang saham blue chip cenderung nggak banyak melakukan hal-hal itu. Ada, tapi nggak banyak melakukan corporate action. Jadi sekarang banyak yang melakukan corporate action saham-saham lapis kedua dan saham lapis ketiga. Jadi itu sebabnya sekali lagi jangan beli dulu saham blue chip, simpen amunisi Bapak Ibu. Takutnya nanti endingnya jadi nyangkut malah. Kalau memang mau trading ya trading aja. Disiplin kalau memang harus cut loss ya cut loss. Dan kita simpan amunisi itu untuk nanti, saya nggak tahu ketika Bukalapak IPO
diluncurkan ke market tanggal 8 Agustus ya kalau nggak salah, atau tanggal berapa itu. Terus kemudian tanggal nanti future ada Goto ya akan launching, dan saya yakin fokus orang ke unicorn tersebut. Saya nggak bilang Bukalapak pasti terbang loh ya, di sini fokus orang ke sana belum tentu pasti terbang, tapi kemungkinan akan dapat profit gain kemungkinan besar iya. Jadi kemungkinan dia akan mengalami kenaikan karena animonya orang ke sana. Dan kalau begitu animo, kalau pusat perhatian lari ke situ ya, nah yang saham-saham yang lain-lain ini gimana? Ya otomatis mereka akan minggir dulu, kasih lewat dulu deh. Yang baru mau lewat kasih lewat dulu deh. Jadi mereka lebih cenderung lebih cooling down, di samping dulu, nggak usah terlalu corporate action. Karena apa? Mubazir. Melakukan corporate action itu butuh dana juga loh, butuh dana dan butuh effort juga. Nah, ngapain kita beradu dengan yang sedang hype gitu ya? Kita ngapain beradu? Toh endingnya malah kita punya corporate action nggak keserap pasar dengan baik. Ngapain? Nah, nggak banyak orang berpikir ini loh. Ini saya bagikan untuk teman-teman, untuk biar supaya punya pemahaman yang baik terhadap dunia saham. Oke, ya itu sharing dari saya, dan kita akan masuk ke market review ya. Kondisi market review bagaimana? Sekalian kita kasih tarik benang merahnya dengan kondisi akhir-akhir ini ya. Kalau lihat benang merahnya adalah IHSG toh juga koreksi dan lagi koreksi begini, otomatis yang bikin koreksi tentu saja adalah pemegang market cap dan pasti adalah blue chip. Nah, kalau saya bilang kecenderungannya dari kayak gini udah mulai, walaupun hari ini saya sebenarnya bilang, wah kemarin saya juga bilang bahwa udah 3 hari merah dan potensi untuk hijau ya kan, tapi ternyata sempat hijau sebentar, terus kena resisten di 6.113 dan koreksi lagi. Ya udah, harapan saya memang, doa saya yang terdalam adalah dia koreksi dan nutup gap. Itu saya udah ngomong ya. Kita nutup gap dulu. Kalau perlu nge-swing sekalian ke skyline kita yang garis biru putus-putus ini. Koreksi ke situ sekalian baru mantul juga nggak apa-apa, malah enjoy aja. Intinya adalah kalau kita nggak terlalu fokus di sini sih sebenarnya. Saya nggak terlalu fokus di IHSG-nya. Yang saya fokus adalah sentimennya sebenarnya. Kita tetap larinya ke saham masing-masing sih. Kalau saya apalagi seorang trader, kita pure, apalagi kuantitatif ya. Saya lihat hanya dari sinyal kuantitatif saya, sahamnya apa yang lagi trending, tinggal beli, taking profitnya di angka berapa, stop loss di angka berapa, udah lakuin aja. Saya mikirnya simple, cepet. Bagi Bapak Ibu yang tergabung di premium kita kan juga tahu saya seberapa cepat saya lempar saham rekomendasi dan seberapa cepat saya mutusin untuk ini di sini targetnya. Nggak lama loh, kita nggak model yang berlama-lama dengan sebentar saya analisa dulu, ditunggu 20 menit atau 1 jam kemudian baru keluar. Nggak ada. Saya kalau selalu ada di depan monitor, posisi saya kebetulan ini lagi PPKM gini, saya kan banyak di depan monitor. Kecuali kalau saya ada dapat, walaupun di depan monitor saya terima telepon, ada urusan dan lain sebagainya, karena WFH juga kan, kita work from home. Nah, selama saya kasih cepat, saya akan kasih langsung targetnya bam bam bam. Kasih cepat gitu untuk target sekian gitu. Nah, kalau kayak gini, gimana kondisi untuk besok bagaimana? Ya, ini udah deket banget sama gapnya. Saya pikir sekalian lah, nutup gap dulu deh. Toh asing juga membuka net sell, hari ini minus 141,5 bio, dan hari ini transaksi lumayan bagus ya. Termasuk high di level 10,38 triliun. Wow, cukup oke. Cukup oke. Transaksi masih menarik banget ya. Dan untuk IDX, sektornya gimana? Coba kita lihat sektornya. Ya, sektornya masih sektor basic, asing masih masuk terus di sini, tapi dia masih sideways. Nggak apa-apa. Saya kemarin sempat bikin video ngomong soal sektor isinya ini apa aja. Jadi silakan Bapak Ibu tatik nonton lagi ya video-video saya. Kita punya video market review, silakan Bapak Ibu nonton lagi karena banyak pelajaran-pelajarannya. Dan saya yakin tidak ada salahnya untuk dinonton ulang juga ya. IDX Basics, lalu kemudian Consumer Cyclicals, wow lumayan ya, mulai comeback lagi, dia ternyata nggak koreksi ke bawah lagi, dia mulai naik lagi, ini bagus, menarik nih, cermati. Terus kemudian
Energi juga oke ya, mancing support untuk naik garisnya. Jadi saya lihat ini trennya juga masih bagus. Silakan amati. Kalau saya lihat begini, feeling saya dalam beberapa waktu ke depan bisa hijau dulu ya, nutup gapnya pelan-pelan ya. Terus sektor finance, wow ini udah mulai rebound ya, mulai comeback. Menarik ini, cermati sektor finance. Kalau saya bilang sih sideways sih. Blue chipnya masih sideways di level support. Khusus seperti BCA, BRI, kalau mau buat nabung, menurut saya malah ini udah di titik supportnya. Kalau ada dana lebih kepengen masuk untuk nabung, silakan ya. Terus healthcare, wow ini udah tertahan, masih di level support ya, masih di level support dan masih di selendang. Walaupun saya lihat kecenderungannya ini kemungkinan rebound karena asing juga cukup masuk cukup banyak. Kita tahu di tengah COVID-19 seperti ini, industri ini adalah sebenarnya industri-industri yang masih rame. Demand-nya itu malah kalau saya bilang demand-nya lebih tinggi daripada supply karena contoh pabrik obat saat ini dikejar target untuk bikin obat COVID ya kan, dan yang mana nantinya pasti laku gitu kan. Belum lagi yang produsen vaksin ya, belum lagi rumah sakit. Saat ini rumah sakit menjadi ujung tombak ya, dan saat ini mungkin kesehatan menjadi menjadi lebih diutamakan ya, menjadi segala-galanya. Jadi saya lihat sektor healthcare masih akan bagus. Industri saat ini, industri hindari dulu karena masih terkait PPKM dan dia cukup terkena imbas ya. Hati-hati, ini lagi di level support. Kalau dia nggak bisa mantul, dia akan kembali menguji ini trend line yang bawah ini, parallel channel yang bawah. Infrastruktur juga menarik, cermati, disupport beberapa. Saya lihat tadi ada emiten telco yang layak untuk diperhatikan di dalam beberapa waktu ke depan. Ingat, di dalam kondisi PPKM begini, provider internet, telekomunikasi menjadi backbone kita juga ya. Suatu hal yang kalau orang dulu kebutuhan pokok itu kan 5 kebutuhan pokok, ini tambah 1, 6, apa? Internet. Internet jadi kebutuhan pokok. Boleh nggak makan, nggak apa-apa, yang penting internet jangan sampai putus ya. Terus kemudian non-cyclicals. Consumer non-cyclicals udah ketemu support dan potensial kita berharap dia rebound. Ya, jangan turun lagi deh, please. Ini udah downtrend berat nih ya. Kita harap dia rebound. Terus sektor properti juga masih tertahan. Skyline, lihat itu. Wah, luar biasa ya. Kena Skyline langsung koreksi ya. Kalau banyak beberapa orang yang masih meragukan powerfulnya kita punya garis support resistant dinamis ini ya, selendang, Skyline, dan V-line. Dari market review ini, market review kelihatan kok. Dari sektor gini aja kita powerful sekali untuk melihat betapa selendang Skyline ini bisa jadi support dan resisten yang baik. Kayak ini ya, nggak mampu breakout selendang, dia ambiar. Ini begitu bisa naik ke selendang, dia ketemu sama Skyline, kembali ambiar lagi ya. Jadi bagus ya, bisa 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 punya support resisten yang baik gitu. Kemudian habis itu ada sektor tekno, wah ketemu resisten lagi, siap-siap koreksi lagi juga. Dan sektor ini saya bilang belum ketemu momentum yang baik untuk rebound lanjut. Transportasi dan logistik, nah begitu kena ini, hari ini juga mulai koreksi lagi. Walaupun saya lihat sebenarnya trennya masih akan bagus. Di saat kondisi pandemi begini, logistik lah khususnya yang bergerak dalam bidang logistik sekarang lagi panen ini ya. Oke, itu secara sektoral dan market review kita ya. Oke, itu dulu video market review yang kita buat hari ini. Berikut ada ulasan saham dan rekomendasi saham di dalamnya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di channel di premium kami, silakan kami buka, mumpung pendaftaran lagi diskon promo PPKM ya. Dan sekarang momen waktunya untuk belajar seperti sudah tadi saya share, ke depannya IHSG berpotensi untuk bullish dan ada emiten-emiten yang akan disruptif, yang masih akan bagus, dan di dalamnya kita belajar bareng-bareng mengenai dunia saham ini. Ya, jangan sampai ketinggalan. Nanti kalau telat sayang.
di saat kondisi lagi hype bagi bagus begini, ada aja kok yang trading masih boncos terus, masih cut loss terus. Tapi ada juga yang dengan belajar sungguh-sungguh bisa menangkap peluang. Orang yang bisa mendapat profit adalah orang yang siap ketika peluang itu datang dan kita bisa memanfaatkan momentum itu dengan baik. Oke, sampai jumpa semuanya. Doa saya beserta kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam kondisi yang baik, terhindar dari COVID-19. Oke, salam sehat semuanya, stay safe, stay healthy, and God bless.